Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Julian Daily Vlog. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan ke kota Singkawang, Kalimantan Barat, teman-teman. Karena kan saya ada kegiatan agenda di kota tersebut. Ya, seperti yang mungkin teman-teman telah ketahui bahwa kota Singkawang adalah kota toleransi di Indonesia ya teman-teman ya. Atau kalau kami disebutnya di sini menyebutnya dengan panggilan Kota Amoy ya, karena di sana terkenal dengan warga Tionghoa tentunya ya teman-teman. Perjalanan saya khususnya dari kota Sambas ke Singkawang memakan waktu sekitar 2 jam kalau normalnya ya teman-teman ya. 2 jam perjalanan ya, kalau tidak terlalu ramai di jalan gitu teman-teman. Nah ini tadi saya setelah sholat Jumat terlebih dahulu di salah satu kecamatan di dalam perjalanan saya, seterusnya baru saya ini melanjutkan perjalanan di mana ini, di kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas teman-teman. Ya, siang hari ini terlihat sepi teman-teman ya, perjalanan ini di jalan ini masih di kecamatan Sebawi ya teman-teman ya, soalnya baru habis Jumatan. Di sini saya masih sendiri ya teman-teman, dengan menggunakan mobil untuk melakukan perekaman ini ya, karena memang perjalanannya agak lumayan jauh. Kalau bilang dekat enggak juga, jauh sebenarnya juga enggak ya, kalau udah terbiasa ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah ke Kalimantan khususnya, kalau ini adalah jalan nasional ya teman-teman, menuju ke arah perbatasan. Kalau kita ini ke arah Singkawang dari Sambas. Nah, Sambasnya itu merupakan kota paling ujung ya teman-teman kalau di Kalimantan Barat. Sebelah utaranya itu berbatasan dengan Malaysia, negara bagian Sarawak teman-teman. Ya kalau dari Kabupaten Sambas, kota Sambasnya sendiri, ke border perbatasannya IPLBN Aruk sekitar 2 jam juga ya teman-teman ya, kalau normal perjalanannya. Sedangkan kalau dari bordernya sendiri ke ibu kota Sarawak yaitu Kuching, sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan darat juga ya teman-teman. Nggak terlalu jauh juga sebenarnya sih. Ya ini mungkin karena habis Jumatan, jalanan masih terlihat sepi teman-teman ya. Jadi kita bisa sedikit santai untuk perjalanan ini ya teman-teman ya. Untuk kameranya masih belum terlalu saya setting gimana teman-teman. Mungkin hasilnya masih kurang memuaskan nantinya. Soalnya memang
settingannya masih settingan awal dari dibeli dan dibongkar, belum di apa-apain ya teman-teman ya. Nah, ini adalah daerah apa namanya, kecamatan Sepawi, masih daerah Sempalai teman-teman. Sini banyak sekali tempat untuk pengambilan tanah di daerah perbukitan ya teman-teman. Sebelah kiri kita ini sebenarnya ada bukit, tapi tidak terlalu kelihatan. Ini memang daerah landai, jadi jalannya pun lumayan landai juga ini teman-teman. Ini saya nanti kegiatannya di Singkawang hanya 1 malam ya teman-teman. Besok sudah kembali lagi ke Sambas dan melanjutkan kegiatan sehari-hari kembali ya teman-teman ya. Nah, di sini Kecamatan Sebawi berbatasan dengan Kecamatan Tebas. Nah, ini jalannya lumayan lurus. Treknya memang kita di sini harus selalu berhati-hati karena di sini sering terjadi apa insiden atau kecelakaan ya teman-teman, karena memang jalanannya mulus, treknya lurus, jadi kita nggak tahu kan orang-orang ada terlena menjalaninya. Nah, kalau ini kalau apa namanya kalau depan kita ini udah ada mobil lain, truk pick up, memang agak susah kita di sini mau mendahului. Memang kalau untuk sini udah mulai padat ya teman-teman, jadi kita harus sabar menunggu momen yang pas untuk bisa mendahului kendaraan di depan kita. Nah, sini jalannya agak bergelombang ya teman-teman ya. Ya memang nggak tahu juga sih apakah karena banyaknya kendaraan yang bertonase besar lewat sini, di jalannya mulai agak rusak. Kita juga nggak tahu teman-teman ya. Nah, ini kita udah memasuki Kecamatan Tebas teman-teman.
sebentar lagi kita sini akan memasuki daerah ibu kota kecamatan Tebas itu sendiri, teman-teman. Sebelah kanan kita ini nanti ada jalan penghubung antara kecamatan Tebas ke kecamatan daerah Jawai dan sekitarnya. Itu sebelah kanan kita ada persimpangannya, teman-teman. Cuman untuk saat ini belum bisa akses ke sana, ke seberang, masih harus menggunakan kapal feri, teman-teman. Karena sebelah kanan kita itu ada sungai Sambas besar yang saat ini masih dalam proses pembangunan jembatan, teman-teman, proyek nasional jembatan Sungai Sambas besar yang direncanakan selesai pengerjaannya di tahun 2024, tahun depan, teman-teman. Ya, semoga saja nanti dengan sudah selesainya akses jembatan tersebut, akses untuk masyarakat akan lebih mudah, teman-teman, daripada harus menunggu mengantri di penyeberangan kapal feri yang makan waktu ya lumayan lah. Jadi kalau banyak kendaraan yang mengantri ya teman-teman, ya lumayan memakan waktu jadinya. Jadi memang harus sabar menunggu. Nah, ini kita sudah memasuki daerah Pasar Tebas, teman-teman. Nah, sebelah kanan kita itu yang ada truk-truk keluar merupakan jalan menuju akses ke penyeberangan feri ya teman-teman ya. Ini karena memang masih siang ya, jadi agak sepi. Biasa ini yang ramai nanti sore sampai ke malam ini pasti ramai teman-teman di sini. Biasanya kita mau lewat pun agak harus ekstra hati-hati jadinya teman-teman. Cuaca hari ini lumayan cerah ya teman-teman, nggak terlalu mendung, nggak terlalu panas juga siang hari ini, ya lumayan lah. Jadi nggak terlalu gerah gitu teman-teman.
kita ini masih di Kecamatan Tebas ya teman-teman, karena memang daerah Tebas ini adalah salah satu kecamatan yang luas, khususnya di Kabupaten Sambas ya teman-teman ya, dengan jumlah penduduknya lumayan banyak juga. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalau penilaian teman-teman jalanannya ini ramai atau sepi ya? Kalau saya sih agak sepi sih hari ini. Biasanya ramai. Tahu juga gitu ini kenapa sepi. Tapi saya coba mendahului satu dulu karena ada ruang. Belum ada space atau ruang untuk kita mendahului truk depan ini teman-teman. Di jalur satunya agak lumayan sudah mulai padat juga, ini kendaraan ada 4-nya teman-teman. Ruang kita belum ada yang teman-teman. Sebenarnya biasa kalau yang mobil-mobil travel ini wah ada biasa mereka pintas kayak gini. Kalau saya sih masih pikir-pikir dulu teman-teman. Kalau udah memang 100% bisa mendahului, jadi kita harus mendahului. Ya kalau masih ragu-ragu ya jangan ya teman-teman ya, nanti membahayakan baik diri kita sendiri maupun orang lain ya teman-teman. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu, jadi kita harus menunggu momen dan waktu yang pas untuk mendahului kendaraan depan kita, apalagi truk kan lumayan besar kan, ini harus perhitungan kita memang harus tepat, cepat, dan cermat gitu ya teman-teman ya. Ini saya berkendara dengan kecepatan paling 70 km per jam teman-teman ya, standar lah kan 70 km per jam ya. Nah malahan lebih
laju ini ke motor kan. Nah, ngapain juga harus buru-buru gitu ya kan teman-teman. Bagi kalau di jalanan kayak gini ya kita memang harus eh, hati-hati dan ekstra waspada ya teman-teman ya. Ya beginilah kondisinya jalanan di Kabupaten Sambas teman-teman. Jalan nasional menuju, kalau ini menuju ke arah Singkawang ya, arah Singkawang, arah Pontianak. Nah kalau ke jalur sebaliknya, arah sebaliknya itu ke kota Sambas dan ke arah border PLBN Aruk yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia teman-teman ya. Sambas ini kan daerah pesisir teman-teman, batasan dengan laut, dengan laut Malaysia, laut Natuna, bahkan dengan laut Vietnam juga bisa. Nah sekarang ini kita masuk ke kecamatan Semparu ya teman-teman. Memang ada beberapa kecamatan yang kita lewati untuk menuju ke kota Singkawang. Ada kalau dihitung bisa 5 sampai 6 sampai 7 kecamatan ya teman-teman, harus kita lewati. Nah, ini ada pasar Semparu ya, pasarnya nggak terlalu besar ya teman-teman, karena memang kecamatan Semparu ya, merupakan salah satu kecamatan yang bisa dibilang kecamatan kecil ya teman-teman. Setelah Semparu nanti kita memasuki kecamatan Pemangkat ya teman-teman. Harus hati-hati kita teman-teman ya. Nah, ini kontainer. Nah, kalau kontainer jarang-jarang masuk ke daerah sini teman-teman. Ya paling tronton-tronton gitulah. Nah di depan kita itu penampakan Gunung Gajah ya teman-teman. Gunung Gajah di Kecamatan Pemangkat teman-teman ya. Ya, tapi masih bisa dibilang lumayan lancar perjalanan kita ini teman-teman. Nggak terlalu padat juga, tapi nggak terlalu sepi juga. Karena udah Suki, kota Pemangkat juga kota yang ramai biasanya teman-teman.
biasanya sih, nggak tahu juga pada hari ini ya. Nah, ini adalah salah satu jalur tengkoraknya kalau di Kabupaten Sambas nih teman-teman, karena di sini sering terjadi apa, kecelakaan lalu lintas teman-teman. Kita coba mendahului dulu ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau teman-teman penasaran dengan kondisi di Kalimantan, kalau kita ini Kalimantan Barat ya teman-teman, di salah satu kabupaten paling utara di Kalimantan Barat. Nah, inilah keadaan uh, jalannya teman-teman ya. Ini adalah jalan nasionalnya teman-teman, dari jalan kita ini ke arah Singkawang dan ke Pontianak. Inilah kondisi perjalanannya teman-teman, jalanannya lumayan mulus, walaupun nggak terlalu besar. Bisa lah, untuk masyarakat kita sini udah sangat bersyukur ya teman-teman. Diperhatikan oleh pemerintah dengan membangun jalan semulus ini, udah bersyukur ya teman-teman ya. Apalagi kalau diperlebar lagi, wah itu makin luar biasa teman-teman ya.
kita udah memasuki wilayah kecamatan Pemangkat teman-teman ya. Nah, untuk kota Pemangkat sendiri ada di sisi sebelah kanan dari uh, Gunung Gajah yang ada kita lihat di depan itu teman-teman. Mengapa disebut Gunung Gajah pun saya kurang paham juga ya teman-teman. Walaupun gunungnya hanya satu. Wih, luar biasa itu teman-teman. Pajero, salah satu mobilnya Sultan teman-teman ya. Kita coba mendahului yang ini ya teman-teman ya. Sebenarnya biasanya saya malas mau mendahului mobil yang ada di depan gitu. Tapi kalau memungkinkan ya kenapa tidak ya teman-teman ya. Hai. Sebentar lagi kita sudah memasuki kota Pemangkat ya teman-teman ya. Dari arah Singkawang udah mulai ramai juga mobil itu teman-teman. Kendaraan roda 4-nya maupun roda 2-nya. Wih. Itu yang sering membuat bahaya ya teman-teman ketika mau masuk ke atau belok ke sebelah kanan, tapi mereka telat ngasih kode lampusin ya, itu yang membuat kita jadi kaget kalau kita berada pas di belakang mereka itu. Ketika mereka mau belok kanan baru ngidupkan, nah, ya memang harus hati-hati ya teman-teman ya.
kita udah masuk ke kota Pemangkat, pasar Pemangkat ya teman-teman ya. Nah, di jalur ini dulu beberapa bulan yang lalu saya pernah kejadian ya teman-teman. Ketika saya belok pas di jalur sebelah sini, tiba-tiba dari samping kanan ada motor yang menabrak sisi kanan mobil saya teman-teman. Wah, betapa kagetnya saya teman-teman. Padahal di awal kita sudah mengasih kode dan sebelah jalur kanan sebenarnya itu sudah tidak ada lagi ruang space untuk mereka mendahului. Tiba-tiba mereka nyelonong mau masuk dan nggak ada space lagi, nggak ada ruang, langsung dah nabrak sisi kanan mobil saya. Mana bukan mobil saya sih, oh bukan, iya kemarin pakai mobil itu ya teman-teman, mobil pimpinan saya sih, bukan mobil yang saya gunakan saat ini, mobil satunya. Ya saya kira kerusakannya cukup parah ya teman-teman. Tapi setelah diperiksa tidak berapa parah, tapi ada bekas di pelek mobil saya, mobil pimpinan saya tersebut. Ya mau gimana lagi. Nah, yang si penabrak ini ternyata masih anak EBG ternyata teman-teman. Itu yang buat saya sendiri jadi mau marah. Gimana masih anak SMP, ugal-ugalan kayak gitu. Untungnya ada saksi di situ sih. Ketika saya turun dari dalam mobil untuk mendekati mereka, saksi yang ada di pasar bilang ke saya, lanjutkan aja perjalanan saya, nggak usah nggak usah dibantu, nggak usah dipedulikan yang si penabrak tadi itu. Ya, karena memang bukan salah saya juga sih, mereka yang ugal-ugalan gitu ya teman-teman. Itulah, kita udah waspada, udah hati-hati, malah orang lain yang buat kita hampir celaka gitu. Yang namanya juga di jalan ya teman-teman ya, pasti begitulah risikonya. Tapi kan kalau kita biasa yang pakai mobil kayak gini, walaupun kita benar, pasti kita harus bertanggung jawab. Padahal kita di posisi yang benar. Ya untungnya yang malam kemarin tuh beberapa bulan yang lalu ada saksi di lokasi. Kalau nggak salah saya orang Tionghoa ya di sekitar situ. Saya disuruh lanjutkan perjalanan, nggak usah bantu atau mempedulikan mereka itu ya. Syukurlah, saya pun malas juga mau memperpanjang masalah. Ya intinya kalau di jalanan kayak gini kita memang harus hati-hati, sabar, dan nggak usah ego ya teman-teman ya.
Kalau kita ikutkan ego, wah, bahaya itu teman-teman. Ego, emosi, ini kita udah melewati kota Pemangkat teman-teman. Dan sekarang sebentar lagi sih, sekitar setengah jam lagi kayaknya kita udah sampai di Singkawang. Di terbilang agak lumayan sepi sih jalanan ini teman-teman, nggak terlalu banyak kendaraan roda 4, roda 2-nya pun ya yang masih wajar-wajar lah, nggak terlalu padat juga. Ya sebenarnya kalau ini, kalau secara aturan kita nggak boleh apa, mendahului di jalur-jalur kayak gini ya teman-teman, khususnya di line panjang ini ya. Tapi kalau memang jalannya kosong ya kenapa tidak kan. Ya intinya harus penuh perhitungan juga gitu teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, jangan apa, ego, jangan emosi, harus sabar juga. Ya kalau yang teman-teman yang udah pro bawa mobilnya sih, kayak yang teman-teman saya di mobil travel gitu, wah udah nggak mereka pikirin dah kayak gitu kan, kayak selap selip itu udah apa, hafal lah mereka, udah makanan mereka sehari-hari di jalanan. Travel Sambas Pontianak, Pontianak Sambas, baik siang malam, hafal dah. Kalau daerah Kalimantan nih kayak gini teman-teman, khususnya Sambas, pasti ada jembatan nih, nah, kayak gini melewati sungai yang lumayan luas, karena Kalimantan kan identiknya juga dengan apa, uh, seribu sungai ya teman-teman ya, banyak sungai, pastinya sungai besar-besar. Nah kalau kayak gitu sih biasanya mobil travel, nggak asing lah.
Ya beginilah teman-teman, eh, suasana perjalanan kita pada hari ini ya lumayan lancar, nggak terlalu padat merayap di jalannya, jadi kita bisa menikmati perjalanannya bersama ya teman-teman. Ini suasana perjalanannya, kiri kanannya khususnya di sini banyak rumah kiri kanan sepanjang jalan teman-teman ya. Ada juga waktu sepi, ada juga teman-teman. Kiri kanan kita nih ada yang apa, rumahnya orang Melayu, rumahnya orang Tionghoa. Karena kalau di sini daerah ini memang mayoritas Melayu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita memasuki Kecamatan Selakau ya teman-teman. Kecamatan Selakau, sebentar lagi Pasar Selakau, merupakan kecamatan terakhir di Kabupaten Sambas yang kita lalui, dan seterusnya kita akan memasuki Kota Singkawang teman-teman ya. Kota Singkawang yang mungkin dah juga pernah teman-teman dengar kalau yang di luar Kalimantan. Kota Singkawang, kota toleransi se-Indonesia ya teman-teman ya. Untuk penampakan gunung-gunung di daerah Singkawang udah kelihatan di sana ya teman-teman. Dari kejauhan sudah kelihatan.
jembatan lagi ya teman-teman. Ya, lumayan padat tadi teman-teman di sekitar pasar Selakau. Nah, ini udah mulai lancar lagi ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Kota Singkawang ya teman-teman ya. Ini sebentar lagi kita akan memasuki pintu gerbang perbatasan Sambas dan Singkawang ya teman-teman ya. Di sini sudah mulai padat ya teman-teman ya untuk kendaraan, baik di jalur kiri sini maupun di jalur sebelah kanan, jalur satunya teman-teman. Jadi ya kita mungkin harus ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Nah, kita saksikan ya teman-teman, yang sebelah kanan kita kendaraan roda 4 juga sudah mulai padat teman-teman. Nah, di sana ada kelihatan teman-teman pintu gerbang merupakan perbatasan antara Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang teman-teman. Ini adalah pintu gerbangnya. Dan ini kita sudah memasuki wilayah administrasi Kota Singkawang ya teman-teman. Sebentar lagi sekitar 10-15 menit lah kali ya, saya akan sampai ke lokasi kegiatan saya teman-teman. Nggak terasa udah masuk wilayah administrasi Singkawang ya, teman-teman ya. Lalu jalanan lancar sih, memang agak cepat datangnya teman-teman. Kadang kalau jalanan macet ramai, menguji kesabaran teman-teman.
jalan jauh kayak gini apalagi pakai mobil jadi mata mulai berat ya teman-teman, mengantuk jam siang kayak gini melelahkan.
mulai masuk kota Singkawang ya teman-teman ya. Kalau belok sebelah kanan itu adalah jalan alternatif untuk kita ke Pontianak ya teman-teman. Jalan alternatif. Kalau kita lurus ini arah ke dalam kota dan ke arah Kabupaten Bengkayang ya teman-teman ya. Oke lah, sampai di sini dulu video perjalanan saya ya teman-teman ya. Semoga saya dapat kembali menyajikan video perjalanan harian kegiatan saya teman-teman ya. Baik, terima kasih yang telah setia untuk mampir dan singgah di sini, yang menonton. Terima kasih.
Ke Swiss di mana? Sini kah? Sebelah kiri. Sini lurus. Ah, lurus ke dalam. Ada sebelah kiri ada hotel. Oh iya. Iya. Masuk dari sini kah? Ya, sebelah sini. Tidak dari sini. Hah? Ini bisa? Oh sini bisa. Bisa. Oh, oke. Ya, makasih ya. Selamat datang. Silakan tempel kartu atau gerakan tangan di depan touch panel. Silakan masuk. Silakan masuk. Parkir, parkir, parkir. Parkir di dalam. Oh, keluar.